kadang ada anak SD, anak SMP kayak gitu kan manggilnya kan papa, mama, mimi, pipi, ayah, bunda kayak gitu kan. Ya Allah, ini tuh apa gitu. Enggak, misalnya ditanya tadi sholat enggak? Hehehe, enggak Bu. Nah, gitu kok bangga gitu loh. Jadi Bu Titin juga miris kayak dalam Quran surat Al-Hujurat bahwasanya kan Allah itu menciptakan manusia untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku kan supaya untuk saling kenal mengenal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Kembali lagi bersama kami di podcast Gen Kreatif, dan saat ini aku tuh sedang sama Bu Titin. Iya. Bu Titin siapa nama panjangnya? Nama panjangnya sebenarnya Ibu Suhertini, tapi sering dipanggil dengan Bu Titin ya. Bu Suhertini. Oh, iya ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kesibukannya Bu Titin akhir-akhir ini tuh apa? Akhir-akhir ini ya ini ada IHT. Bu Titin kan ngajar kan, nah, Iya. di sekolah kalian juga. Jadi ini beberapa hari ini ada IHT tentang kurikulum. Gitu. IHT itu tuh apa, Bu? Ya tentang penyelarasan kurikulum lah, gitu loh. Oh, jadi kayak rapat tentang membahas Iya, kurikulum. nanti ini kan gitu. ada kolaborasi antara guru kejuruan dengan guru normada. Ya nanti pokoknya yang setiap pas ngajar nanti akan diselaraskan dengan itu, dikolaborasikan dengan kalian jurusan PF misalnya. Nanti Bu Titin ya nyinggung-nyinggung sedikit tentang jurusan PF, tentang kalian entah ngetek entah apa gitu. Iya. Oh iya, for your information guys, Bu Titin ini tuh salah satu guru agama ya di sekolah SMK Muhammadiyah. Kalau boleh tahu Bu Titin menjadi guru di SMK Muhammadiyah tuh mulai dari kapan? Bu Titin 2019 akhir. 2019. 2019 Jadi udah berapa akhir. tahun? 4 tahun lah. 4 tahun. Lumayan lama ya, Bu? Lumayan lama ya, 4 sampai 5 tahunan lah. Ya segitu, lumayan. Kan Bu Titin ini tuh guru agama gitu. Udah lumayan lama juga. Pasti kan udah nggak asing lah sama pergaulan anak-anak zaman sekarang, apalagi kan SMK kan anak remaja gitu. Menurut Bu Titin tuh pergaulan remaja zaman sekarang tuh kayak gimana, Bu? Pergaulan remaja zaman sekarang, otomatis kalau misalnya bukan hanya Bu Titin ya, kalian juga bisa melihat di Facebook atau di halaman mana gitu kan, kalau pergaulan remaja pada zaman sekarang kan mesti bebas ya. Nah, kadang Bu Titin juga merasa miris juga. Apa ya, bahasa kasarnya tuh liar gitu loh, Bu. Iya, maksudnya kan miris juga, maksudnya gini loh, ada yang seks bebas gitu. Kayak sekarang itu kayak sudah umum gitu ya Allah Gusti, saya juga miris sebenarnya. Terus kadang ada anak SD, anak SMP kayak gitu kan manggilnya kan papa, mama, mimi, pipi, ayah, bunda kayak gitu kan. Ya Allah, ini tuh apa gitu. Kadang ada yang anak SD kemarin gitu, itu tuh pacarku gitu. Padahal baru kelas 4 SD. Ya Allah Gusti, miris sekali. Ini tuh bener-bener akhlaknya yang dari rumah itu loh, pondasi akhlaknya yang dari rumah, dari keluarga itu harus benar-benar diketati. Apalagi kan anak-anak SD kan gampang terpengaruhi ya. Iya. Karena masih kecil juga, masih kurang lah pengetahuannya. Jadi mereka juga belum tahu pacaran itu yang gimana, mereka hanya coba-coba, jadi takutnya ya toh sekarang kan nonton HP. Nah, anak kecil sekarang kan sudah difasilitasi HP. Nah, mereka nontonnya apa langsung takutnya itu diperagakan, terus coba-coba kayak gitu, terus nanti ya Allah kan ada kejadian ya. Di mana itu kan anak usia 12 tahun sudah melahirkan gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Ya Allah Gusti. Pasien orang tuanya ya. Lah iya, orang tuanya nggak tahu kok. Loh, itu kok. Iya. Kok bisa orang tuanya nggak tahu? Ya, iya, makanya itu saya juga bingung, masa sih kan hamil besar gitu kan kok sampai nggak tahu, tapi kurang tahu tiap harinya kan ya. Gimana betul juga nggak tahu apakah pakai jaket terus atau gimana gitu ya. Kurang tahu betul. Beritanya gitu. Mengapa sih kita tuh harus berhati-hati gitu dalam memilih teman untuk bergaul? Gitu. Berhati-hati. Ya otomatis Sando.
begini ya, kita itu hidup beraktivitas itu kan ya otomatis kan kita tetap saya ulangi ya gini loh. Yeah. Kita hidup, kita beraktivitas, kita melakukan apapun, kita kan otomatis kan butuh teman. Yeah. Nah, iya toh. Nah, butuh teman, kita berarti kan juga harus bergaul. Dalam Islam itu kan Allah juga dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat bahwasanya kan Allah itu menciptakan manusia untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku kan supaya untuk saling kenal mengenal. Maksudnya saling kenal mengenal kan itu supaya untuk saling bergaul. Dalam Islam bergaul boleh saja. Iya. Tapi kan asalkan dalam harus tahu batasan juga positif ya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalian misalnya dalam keseharian nongkrong boleh Bu, boleh silahkan, tapi harus tahu ya. Misalnya saatnya sholat ya harus sholat berjamaah lebih baik. Ya, temanan yang positif gitu. Yang positif. Misalnya kalian saat main HP boleh Bu, boleh. silahkan nggak ada yang melarang. Maksud sekarang sisi positif HP juga banyak ya toh kan tergantung orangnya. Nah, cara menggunakannya iya gitu. Misalnya kalian Bu, aku mau ke gacuan misalnya, boleh enggak? Boleh silahkan gitu kan. Boleh silahkan bergaul boleh, tapi harus tahu ya, harus tahu positifnya juga. Dan misalnya gini, wah ini kok saatnya sholat duhur, berarti ini aku harus pulang, aku harus ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu harus tahu. Misalnya kalau setiap hari di rumah setelah sholat aku zikirnya lama, setelah itu aku baca Quran ya harus dirutinkan juga. Nggak kok gara-gara ada teman kemudian bablas itu takutnya kebablasan kayak gitu kan. Misalnya nanti biasanya di rumah sering sholat berjamaah, tapi ini aku bertemu dengan teman-temanku ternyata kok ayo sholat jamaah nanti temen yang satu kan gitu. Nah, kemudian yang satunya nanti 5 menit lagi diundur lagi, nggak mundur terus nggak jadi ya, mundur terus, nanti akhirnya sudah jam 2 ternyata nanti 5 menit lagi 5 menit langsung lagi, ada asyar, malah langsung asar, kemudian langsung udah nggak jadi sholat gitu kan, miris. Makanya kalian kan kalau ya memang pentingnya untuk pilih-pilih teman ya, harus penting dalam memilih teman. Kalian bisa ngobrol dengan teman satu dengan yang lain, kalian kan akan tahu oh ini temanku yang bisa membawa pengaruh baik. Iya, harus ini tahu lah ya. Ini temanku yang kok kayak gini ya, aku kok udah nggak cocok. Misalnya dia kok kemarin aku sudah astagfirullahaladzim, aku kok kemarin sudah meninggalkan sholat duhur, sholat asar. Berarti misalnya nek kamu mau kumpul lagi, boleh silahkan. Berarti nanti sambil dakwah. Berarti nanti kamu dengan temanmu tadi ya toh. Nah nanti sambil dekat di dakwah, ayo sholat gitu, didekati sambil dakwah sedikit-sedikit ya tentang sholat. Karena sholat itu kewajiban. Iya toh. Nah, jadi misalnya nek kalian nggak sholat ya terus nanti gimana? Pas saat dihisapnya. Iya toh. Nah, nanti saat di padang mahsyar itu kan sudah ndak ada yang bisa menolong kita. Iya toh. Nah, piye ceritane? Itu Bu. Bagaimana sih cara kita menghadapi tekanan dari teman-teman sebaya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama gitu? Nah, contohnya apa ya? Misalnya teman kalian kumpul, kemudian temanmu ini loh ada minuman, silahkan dicoba, ini tuh enak rasanya, misalnya gitu. Contoh gitu kayak gitu. Nah, misalnya gitu ya, kalian harus tahu dulu ini tuh minuman apa, misalnya gitu. Harus tahu, wah karakterku ini temanku kok kayak nggak jelas gini ya, misalnya nggak jelas tuh gini, temen tongkrongannya di rumah tuh seperti apa, kayak kamu harus tahu dulu. Jadi sebelum mencoba minuman atau apalah, makanan atau apa yang belum jelas, kalian kan masih ragu-ragu kan. Nah, kan nggak boleh gitu yang ragu-ragu terus kalian makan, atau kalian harus tahu dulu. Misalnya ini tuh misalnya Fanta, ini tuh minuman air putih, enggak apa-apa wong ini le mineral, misalnya gitu. Bener ya misalnya. Nah, kalau misalnya sudah gitu, teman kalian juga sudah ya ini tuh le mineral bener. Kan ya warnanya kan juga tahu kan. Nah, misalnya gitu ya kalian misalnya warnanya putih bener, ini le mineral. Oh iya ada manis-manisnya gitu ya enggak apa-apa.
Tapi misalnya kalian sudah ragu dulu, nah sudah ragu dulu, udah nggak yakin gitu loh. Iya, sudah ragu, sudah nggak yakin ya toh, nggak usah diminum. Gitu. Kalau misalnya gitu tuh cara nolaknya yang halus, nggak nyinggung gitu ya, nyinggung ya. Gitu ya. Yang halus, nggak nyinggung ya gini. Misalnya gini, ini tuh apa toh, aku kok udah ragu dulu, misalnya kan gitu kan. Bu Titi juga sama, orangnya tuh nggak enakan gitu loh. Jadi misalnya mau apapun gitu ya harus mikir gini, ya kan gitu kan. Nah misalnya ini tuh apa toh kan gitu, ini tuh minuman gini, coba kamu coba dulu misalnya kan gitu. Misalnya nanti dia kok nggak mau, nah ya udah berarti itu kan indikasi gitu loh. Misalnya apalagi nek zaman sekarang kan takutnya narkoba itu kan sudah sudah melebar kemana-mana kan kayak gitu kan. Sekarang kadang ada jajanan anak dicampur narkoba, entah itu isu atau bener kan, Bu Titi juga enggak tahu. Katanya kan berita yang beredar kan seperti itu, ya toh. Nah. Menurut Bu Titi tuh kapan sih sebaiknya kita mulai membatasi diri dari pergaulan tidak sehat gitu? Ya sebenarnya harus dari kecil juga, harus pantauan orang tua juga, apalagi akhlak tadi kan itu kan rumah itu kan sebenarnya kan akhlak pertama yang harus ditanamkan. Misalnya akhlak pertama yang harus ditanamkan ke anak itu kan dari orang tua dulu, dari rumah dulu ya toh. Nah, jadi ya akhlak dari kecil itu sudah harus ditanamkan. Kalian gimana kalau di rumah kan juga gitu kan? Diajari sopan santun dulu, diajari baca Quran dulu. Jadi madrasah pertama itu kan memang dari rumah. Dari keluarga. Jadi misalnya itu sudah ditanamkan dalam diri, nah itu kan insya Allah kedepannya nanti mau mendapatkan masalah apapun, tantangan apapun, jika akhlaknya sudah tertanam dengan baik, ya toh, insya Allah itu semua masalah itu akan dilalui dengan baik. Jadi nggak ada yang terus lari-larian ke yang seks bebas, nggak ada yang lari-lari ke yang pergaulan yang negatif lah, kemudian yang ikut balapan liar gitu, insya Allah udah nggak ada. Jika akhlaknya yang di rumah tadi, fondasinya itu sudah kuat, insya Allah akan semua terbebas. Tetap misalnya sholat ya saatnya sholat, ngaji ya tetap ngaji, meskipun di situ terdapat masalah. Gitu. Menurut soalnya kan Allah, takut ke Allahnya itu lebih banyak. Gitu. Iya. Menurut Bu Titin tuh kayak misalnya contohnya aku tuh diajakin temanku keluar malam. Entah itu jam 10 lebih lah gitu, kan udah malam banget. Tapi tuh waktu aku mainnya tuh ya main aja gitu, kayak bercanda terus ngobrol-ngobrol. Menurut Bu Titin tuh kayak gimana? Cowok apa cewek itu? Cewek. Ya tetap nek di atas jam 10 itu kan yunda, baik juga ya. Wong dulu aja misalnya kan maksimal batas orang tua memberi waktu itu kan maksimal 8:30. Ada yang jam 9, kan tergantung dari peraturan rumah, peraturan keluarga. Misalnya nanti kamu boleh keluar, tapi nanti jam 8:30 harus sudah pulang. Nek enggak gitu tak kunci loh pintunya, kan gitu. Nah, peraturan di rumah itu kan berbeda-beda. Ada yang menerapkan kalau cowok itu kan ada yang jam 10 baru boleh pulang. Kalau cewek biasanya kan lebih awal kan, misalnya jam 9 harus sudah sampai, kadang 8:30 harus sudah sampai. Kadang ada yang sama sekali kalau malam enggak boleh keluar. Tergantung dari keluarganya. Karena setiap rumah kan punya aturan tersendiri-sendiri gitu. Iya. Makanya pentingnya. Jadi kalian kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, misalnya ya diselesaikan di yang pagi sampai sore. Misalnya kalau malam takutnya kan orang tua tuh pikirnya tuh banyak, Dok. Gini, misalnya nanti kalau di jalan kalau ada apa-apa kayak gitu kan, soalnya kan Bu Titi juga kalau keluar malam juga agak horor gitu loh. Agak horornya gini, kan lampu-lampu mobil apa seliweran kan gitu kan, silau gitu loh, Dok. Nah, itu tak. Jadi orang tua mikirnya tuh ke situ, bukan kok gara-gara misalnya aku cuma beli jajan. Orang tua itu mikirnya tuh berlebihan gitu loh. Begitu juga punya anak ya mikirnya berlebihan. Misalnya nek cuma nyebrang jalan gitu tok, begitu terus khawatir gitu loh. Kayak takut ada apa-apa gitu kan ya, Bu. Ada motor lewat nanti kena, takutnya kan gitu. Apalagi kan orang tua kan gitu kan. Menurut Bu Titi tuh apa aja sih nilai-nilai agama yang bisa kita pegang dalam bergaul gitu? Oh, nilai agama, ya itu tadi akhlak itu harus nomor 1.
akhlak, sopan santun, ya toh. Nah, itu tuh harus jujur, adil, itu harus kita pegang selalu dalam keseharian kita. Dalam keseharian. Jadi misalnya anak itu sudah tidak jujur, nah misalnya itu berarti ada apa-apa dalam diri anak tersebut. Maksudnya gini, berarti akhlaknya di rumah itu belum kuat juga. Nah, jadi makanya orang tua menyekolahkan di SMK Muhammadiyah Kudus ya, semoga saja ya. Semoga saja di sekolah SMK Muhammadiyah Kudus ini menjadi salah satu anak tersebut bisa menjadi misalnya awalnya yang nggak jujur bisa menjadi jujur, yang awalnya sulit untuk diajak untuk sholat kemudian lebih mudah untuk diajak sholat. Misalnya, ayo duhur saatnya sholat nang, langsung beranjak sholat. Bapak Ibu guru di sini sangat senang sekali, sangat bangga. Misalnya saatnya ada dikumandangkan adzan, kemudian murid-muridnya langsung bergegas berdiri, langsung cepat mengambil air wudhu gitu. Bapak Ibu guru bangga sekali. Kayak gitu. Jadi nggak harus burai, ayo nang, undang sholat sudah waktunya duhur, masa gitu tiap-tiap kelas kan enggak ya, harusnya. Tapi ya ini proses. Nanti kalau otomatis kalau yang punya akhlak yang bagus, akhlak yang baik, yang solih, itu otomatis sudah tahu sendiri waktunya. Misalnya ini waktunya sholat apa, ya langsung bergegas ke masjid untuk ambil wudhu, melaksanakan sholat kan gitu. Apa aja sih Bu peran orang tua dalam membantu anak-anak mereka bergaul dengan baik gitu, kayak menggiring anaknya tuh untuk ke positif gitu loh. Nah ya, salah satunya kan tadi dibekali akhlak dulu. Nah itu madrasah pertama kan untuk di rumah tadi ya, udah kita singgung. Lah itu akhlak itu penting, sangat penting. Jadi nanti kalau kalian juga jadi orang tua ya, punya anak itu harus akhlaknya dulu yang dibekali. Misalnya ini jujur, enggak jujur, itu harus dibekali dulu. Harus punya sifat adil, itu juga harus dibekali semuanya dulu. Jadi mereka mau beranjak dewasa, mau beranjak dewasa sampai yang tua, nanti kalau akhlak itu sudah tertanam dari kecil, insya Allah berjalannya juga lurus. Nanti misalnya dapat teman yang agak melenceng lah, misalnya enggak mau diajak sholat, insya Allah kalian juga bisa menggiring. Misalnya kalian kok nggak bisa, ya cukup tinggalkan teman itu. Nah, orang tua sebenarnya sudah memikirkan, wah anakku tak sekolahin di SMK Muhammadiyah Kudus, ini kan berbasis kan berbasis agama, apalagi pelajaran agamanya juga banyak kan gitu kan. Orang tua juga mikir ke situ. Jadinya insya Allah pergaulannya juga baik, lingkungannya juga positif. Insya Allah anakku juga akan menjadi anak yang baik kan gitu. Orang tua pengennya gitu. Sebenarnya yang penting tuh akhlak sopan santun, jujur, itu harus ditanamkan dalam diri dari kecil. Gitu ya. Menurut Bu Titi nih ya, tanda-tanda pergaulan yang mulai mengarah ke maksiat gitu. Tanda-tanda pergaulan mengarah ke maksiat. Begini, misalnya kalian nongkrong, nongkrong, kemudian saatnya di situ kan ada nonton apa ya, misalnya ini kok ada iklan apa, iklan ini, kemudian lihat status siapa gitu kan, kayak gitu. Misalnya mengarah ke yang negatif, kemudian kalian ikut coba-coba kan kayak gitu. Temenmu misalnya temenmu ikut coba-coba seperti itu, ayo coba yuk, iki kok gini loh, itu belum ada label halalnya. Misalnya makanan ya, itu tuh belum ada label halalnya, ya jangan dulu. Misalnya kayak kemarin ya di boykot itu ya, kalau bisa ya jangan dulu, dihindari dulu lah ya gitu. Dihindari dulu kan. Ini sudah ada insya Allah yang Muhammadiyah juga kemarin membuat kok yang kayak KFC itu. Insya Allah didukung lah ya, didukung. Jadi kita tuh sebagai teman tuh harus punya sadar diri yang tinggi untuk menggiring teman kita yang mungkin agak-agak ya. Iya, sebenarnya itu kan peran semua umat manusia, apalagi ke umat Islam ya. Nah, dakwah itu harus penting. Makanya misalnya kalau ada teman kalian yang misalnya saatnya sholat kok tidur, ya harus diajakin sholat, dibangunin dulu gitu. Misalnya kok dia marah-marah, ya istighfar dulu. Kemudian nanti saatnya, misalnya kan memang kaget ya, memang lagi tidur, kemudian sudah pulas, kemudian dibangun,
apalagi cara banguninnya. Nah, apalagi cara banguninnya dia ndak suka kayak gitu kan otomatis langsung marah-marah. Ya, adab-adab itu perlu lah. Ya. Ngajaknya juga harus itu, harus yang yang halus dulu. Misalnya sebentar, ayo kita sholat sudah waktunya kayak gitu. Misalnya kok dia kan tahu ya, misalnya ekspresi dia marah atau enggak kan tahu. Iya, kelihatan jadi, gitu ya. Kelihatan. Jadi misalnya kalau dia sudah agak bisa menerima langsung baru ngomong, ayo sholat yuk misalnya gitu. Misalnya kalian sedang nongkrong juga gitu. Sudah tahu waktunya. Sebentar ini aku baru makan, ya udah makan dulu. Setelah itu nanti kita sholat kan gitu. Misalnya. Terus misalnya kalian ini sudah dikumandangkan azan tapi pesanan baru datang. Ya dimakan dulu, diselesaikan dulu. Setelah itu nanti kalian baru ke masjid untuk melaksanakan sholat. Enggak kok terus makanannya ditinggal, kemudian enggak jadi dimakan, ya mubazir. Kan enggak boleh. Enggak boleh membawa makanan ya. Kayak gitu. Jadi kita tuh harus memakan dulu lah ya. Memakan dulu. Dan juga bisa membawa pengaruh yang baik ke temannya. Ya, jika temanmu nggak bisa membawa pengaruh baik kamu dan kamu juga nggak bisa mempengaruhi dia yang baik, ya udah tinggalkan saja kalau gitu. Harus bisa memilih-milih teman. Ya, poin pertama tuh harus gampang bisa lah ya, bisa memilih teman gitu, mana yang baik mana yang enggak. Kalian kan sudah dewasa juga, ya toh. Maksudnya remaja gitu kan. Remaja itu kan peralihan dari anak-anak ke menuju yang dewasa. Itu kan remaja kan ada 3, ya toh. Remaja awal, tahap-tahapnya kan gitu. Remaja awal, remaja pertengahan, kemudian remaja akhir kan gitu kan. Kalian berarti ini remaja awal ya? Iya, awal. Remaja awal apa pertengahan ini? Berapa tahun? Ya, pokoknya gitu lah. Remaja pertengahan. Ya kan gitu. Jadi kan kalian sudah diberi orang tua, sudah beri bapak ibu guru pembelajaran juga, jadi akhlaknya sopan santun, jujur, adil, semuanya nilai-nilai yang baik itu harus dipraktekkan dalam dirimu. Jangan hanya cuma dapat teorinya saja, tahu tapi teori tidak dipraktekkan. Tapi dalam keseharian kok enggak, misalnya ditanya tadi sholat enggak? Enggak Bu. Nah gitu kok bangga gitu loh. Jadi Bu Titin juga miris, kayak misalnya tanya murid, tadi sholat subuh enggak Bu, saya molor, bangunnya jam 7 gitu ya. Bu Titin juga miris juga gitu loh. Ya Allah, maksudnya itu kita tuh sholat itu wajib, bukan sunnah. Tapi sholat subuh itu kan wajib ya tuh. Nah, kok mereka dengan enaknya bilang ketiduran loh Bu. Tadi malam aku baru tidur jam 2. Jadi makanya aku nggak bisa sholat subuh. Mereka dengan enaknya, dengan bangganya, dengan biasanya ngomong bilang belum sholat gitu loh. Putin juga miris sebenarnya, masa kayak gitu ya. Wah, ini generasi Islam, generasi anak muda masa kayak gini gitu loh. Jadi kan kurang gitu kan. Nah, pemahaman agamanya kurang. Jadi ya di sini sebenarnya peran guru agama itu mengarahkan gitu sebenarnya tuh sangat penting. Nah, tapi yang diarahkan juga harus tahu diri lah ya, kayak ini aku udah diarahin, kasihan kalau nggak dipraktekin, kasihan kalau ilmunya sia-sia gitu loh. Harus bisa bermanfaat. Mengapa sih Bu remaja tuh seringkali merasa tertekan untuk mengikuti pergaulan yang tidak sesuai dengan agamanya gitu? Tertekan enggak juga sih, tergantung lingkungan itu. Tergantung lingkungan. Kalau misalnya kalian punya teman-teman, punya lingkungan yang positif, nah insya Allah dalam menjalani keseharian juga enak-enak saja. Tapi misalnya di teman yang keseharian di sekolah itu positif, tapi lingkungannya, misalnya lingkunganmu itu banyak yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian ada yang slot kan kayak gitu kan. Nah, itu juga kamu harus punya benteng dalam dirimu. Harus membatasi. Jadi ya tahu diri, ini yang baik untuk aku, ini yang enggak untukku. Jadi harus bisa harus tahu misalnya ini berarti aku naik di rumah ya udah usah keluar aja. Aku berarti langsung di rumah belajar. Aku jadi
siswa, kewajibanku itu belajar, mengerjakan tugas, yaitu harus diselesaikan dulu. Enggak kok terus hang out gitu kan, terus lupa waktu, malah enggak sholat juga gitu kan, ya enggak baik juga lah. Kita hidup itu harus mengejar akhirat juga. Iya, enggak harus melulu ilmu dunia, tapi kita harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Bu, kalau misalnya apa ya, contohnya tuh punya temennya tuh baik banget, bisa ngertiin kita kayak segala sisi dia tuh baik gitu, cuman luarnya tuh ya gitu suka mabuk-mabukan kayak gitu. Itu tuh kita pendekatannya enggak, maksudnya kayak kita tinggalkan apa tetap bertahan tapi nggak ikut dalam hal yang mabuk-mabukan gitu. Tetap nggak boleh lah. Misalnya kita punya temen tapi aku pengen menyadarkan dia tuh ya hari itu mabuk-mabukan. Apa caraku untuk menyadarkan? Apakah aku harus ikut berbaur jadi mabuk-mabukan? Ya enggak juga, enggak boleh seperti itu ya toh. Itu kan haram. Ya, jadi misalnya kalian mau menyadarkan temanmu ya dengan cara pendekatan. Pendekatannya yang pertama ya diajak ngomong baik-baik dulu, kemudian dikasih tahulah kalau itu tuh barang yang haram ya toh. Nah kayak gitu pendekatan dulu yang pertama. Misalnya dia sudah bisa menerima, barulah diajak ayo kita sholat. Nggak boleh kayak gitu beli yang halal-halal juga masih banyak. Ngapain yang kayak gitu? Misalnya kamu banyak masalah, kamu banyak pikiran, larilah ke Al-Quran. Aku nggak bisa baca Quran, belajar ayo sama aku, misalnya gitu. Misalnya kamu juga agak merasa kurang waktu ya, misalnya nggak punya waktu juga, ke bapak ibu guru atau bapak ibu guru ngaji yang ada di rumah juga bisa kayak gitu. Orang tua juga bisa gitu, banyak lah. Jadi nggak harus misalnya punya temen yang suka mabuk-mabukan terus kalian pengen berbaur dengan temen terus kalian jadi ikut kebablasan jadi mabuk-mabukan juga enggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita itu udah menasehati, udah mengajak lah gitu, tapi orangnya tuh tetap kekeh nggak mau gitu, ya udah berarti tinggalkan saja kalau kayak gitu. Nanti takutnya nggak ditinggalkan, nanti takutnya malah jadi kamu sendiri. Misalnya kamu berdampak iya nanti malah jadi kamu sendiri. Kalau kita bergaul dengan orang ya toh yang punya sisi positif kan, insya Allah kita kan jadi ikut positif kan. Nah, jadi jika kita bergaul dengan orang yang punya sisi negatif kan, nanti takutnya kita kan jadi lambat laun akan mengubah ketularan ya gitu. Kemudian akan jadi kita akan ikut kebablasan jadi negatif kan. Kasihan orang tua juga sudah nanemin akhlaknya dari kecil sudah bagus, tiba-tiba nanti setelah bertemu dengan siapa kok jadi hancur semua, akhlaknya hilang, semuanya hilang, jadi anak yang durhaka misalnya, naudzubillah min dzalik kan seperti itu ya toh. Nah, jadi ya pokoknya akhlak itu harus nomor 1 ya toh. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Berarti intinya adab itu nomor 1, baru nomor 2-nya ilmu gitu. Mungkin segini saja ngobrol-ngobrol perbincangannya kita. Sharing lah sharing-sharing gitu. Dan untuk teman-teman yang masih mencari SMK, mencari sekolah, bisa langsung datang ke SMK atau ke atau bisa mengunjungi link di bawah ini. Kuota terbatas ya, silakan. Ini bulan Juni akhir ya. Ditutupnya tanggal berapa, Bu? Pertengahan Juli. Pertengahan Juli. Ini masih Juni ya? Ini masih Juni tapi sudah akhir ya. Ini kuotanya juga tinggal beberapa saja. Jadi silakan yang belum dapat sekolah bisa langsung ke SMK Muhammadiyah Kudus. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini, dan jangan lupa tungguin podcast selanjutnya. Kita pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.